kita juga berupaya untuk terus menghadirkan terobosan inovasi yang juga menghadirkan teknologi yang semakin responsif terhadap berbagai ancaman dan tantangan alam. Infrastruktur harus responsif, harus adaptif, dan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang juga rentan terhadap berbagai bencana. Bencana alam, kita berada di rings of fire. Inilah sekaligus karunia tapi juga sekaligus takdir yang kita harus benar-benar bersiap. Kita juga berupaya dalam beberapa kesempatan yang lalu kami juga berdiskusi ketika kita berusaha membangun infrastruktur di berbagai daerah agar lebih maju. Di saat yang bersamaan juga selalu ada, mudah-mudahan tidak selalu ada, tetapi seringkali, acapkali kita juga kehilangan infrastruktur. Hancurnya infrastruktur, baik itu milik pribadi maupun milik negara yang diakibatkan oleh bencana alam. Oleh karena itu kita juga berupaya untuk terus menghadirkan terobosan inovasi yang juga menghadirkan teknologi yang semakin responsif terhadap berbagai ancaman dan tantangan alam. Kira-kira nanti bisa dijelaskan oleh Menteri PU maupun yang lainnya. Silakan terlebih dahulu. Tadi kan dalam ratas juga dihadiri dan mengundang Menteri Perhubungan. Apakah dalam ada soal harga tiket? Iya, benar. Tadi kita juga mendapatkan penjelasan dari Menteri Perhubungan, evaluasi walaupun tidak secara detail sekali, tetapi evaluasi pelaksanaan Nataru yang beberapa minggu, mungkin 2-3 minggu ketika itu kami memang mencoba benar-benar fokus, mencoba mencari jalan agar terjadi penurunan harga tiket pesawat yang mungkin jarang terjadi ya. Justru di masa high season menjelang Natal dan Tahun Baru ketika banyak yang libur, banyak yang ingin berkunjung ke suatu daerah, termasuk wisatawan datang dari berbagai daerah, justru kita berhasil menurunkan kurang lebih 10%. Ini agregat dari upaya yang dilakukan bersama dari berbagai kementerian, tidak hanya Kementerian Perhubungan, tetapi juga Kementerian BUMN dan semua stakeholders. Misalnya, tiket pesawat kan sangat tergantung pada harga aftur, jadi tentu ada peran dari Pertamina. Maskapai, Garuda, Lion, Citylink, dan semua maskapai juga berusaha untuk menurunkan biayanya, termasuk juga yang di jasa kebandarudaraan yang ditanggung oleh konsumen maupun oleh pengelola. Dan yang lain-lain termasuk fuel surcharge yang bisa kita turunkan dengan signifikan. Oleh karena itu sebetulnya di sini diapresiasi oleh berbagai kalangan. Saya juga bersyukur karena apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto agar sebisa mungkin kita melayani masyarakat, bukan hanya faktor keamanan, kenyamanan, tapi keterjangkauan terhadap harga-harga tiket atau tarif ya. Dan dengan demikian semangat kami adalah ke depan tentu kita harus bekerja keras lagi karena Nataru sudah berakhir, tetapi kita menghadapi 3 bulan lagi adalah masa bulan suci Ramadan dan kita tentunya selalu punya pengalaman di masa Lebaran itu akan terjadi ledakan mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Pertama, kita ingin meyakinkan sekali lagi aman dulu nomor 1. Yang kedua nyaman. Nah, kemacetan itu harus diurai. Tadi dipaparkan oleh Pak Menteri Perhubungan, misalnya menghadapi atau mengantisipasi kemacetan yang atau penumpukan yang begitu chaotic ya, apa itu istilahnya, untuk menuju ke wilayah Sumatera misalnya, di Merak itu sudah disiapkan buffer zone. Tetapi itu perlu dicek sekali lagi segala sesuatunya dan membutuhkan waktu. Dan kita juga ingin meyakinkan semua terlibat untuk meyakinkan ini dijalankan dengan disiplin, manajemen lalu lintas juga semakin baik, dan selebihnya kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket
pesawat, termasuk juga moda transportasi lainnya. Karena kita tahu tidak semua menggunakan pesawat. Beberapa saat yang lalu saya juga datang ke Pelni misalnya ya, karena kita tahu masyarakat kita juga banyak sekali menggunakan kapal-kapal laut penumpang dengan berbagai kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak semua memiliki akses pesawat dan juga lebih terjangkau harganya, walaupun tentu dari sisi durasi perjalanan lebih panjang. Boleh? Mas, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama soal pagar misterius 30 km di Tangerang itu telah dibangun. Pagar apa? Soal pagar misterius yang Tangerang yang ada di 30 km. Pagar itu tetap dibangun karena sudah ditandatangani oleh TNI. Lalu soal iuran tapera, tadi Pak Ara sempat bilang tapera itu harusnya sukarela. Yang terakhir tanggapannya Mas soal putusan MK terkait presidential threshold. Saya nanti akan saya pelajari dulu ya sebelum saya bisa berkomentar, termasuk yang tapera nanti saya akan cek apa yang disampaikan oleh Pak Menteri karena tadi nggak datang di sini. Kalau putusan MK saya pikir ini tidak dalam kapasitas saya sebagai seorang menteri koordinator, tetapi sebagai anak bangsa, sebagai warga negara yang juga tentu punya pandangan bahwa apa yang sudah menjadi keputusan MK kita hormati, kita negara hukum yang juga harus menghormati produk-produk hukum. Namun demikian yang perlu kita hadirkan adalah semangat bahwa demokrasi di Indonesia juga harus terus kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik untuk menjadi negara yang kita nikmati hari ini dengan sistem demokrasi dan politik yang terus tumbuh dan berkembang, juga melewati fase sejarah yang tidak bisa kita lupakan, reformasi 1998, yang semua juga tentu harus terus melakukan refleksi dan kontemplasi. Tetapi semangatnya adalah Indonesia ke depan bukan hanya kita berharap menjadi negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat, tetapi harapannya demokrasi kita semakin berkualitas, semakin menghadirkan partisipasi masyarakat